Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mengikuti kajian ini baik secara langsung maupun secara online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita dijadikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Berkah umurnya, berkah kesibukannya, berkah keluarganya, berkah anak turunannya, sehingga hidup mulia suatu saat kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan diparingi kesempatan yang paling indah, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali aktivitas pagi seperti ini sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang-orang yang bangkit di waktu pagi mampu menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, Masya Allah, adalah tergolong orang-orang yang menunjukkan kualitas keimanannya kepada Allah. Walaupun mungkin karena situasi masih PPKM atau masih pandemi, sehingga masih banyak yang melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing dengan berjamaah, dan sebagian sudah mulai berangkat ke masjid. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, Masya Allah, maka sama dengan dia melaksanakan sholat semalam subuh. Jadi ada dua, pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah adalah kedua sholat ini menunjukkan kekuatan imannya, menunjukkan peperangan dengan sifat-sifat nifaq, yaitu mereka yang sholat isya berjamaah. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan melaksanakan sholat separuh malam. Sholat separuh malam. Padahal sholat separuh malam saja, kalau kita di bulan Ramadan diisi dengan taraweh dan witir, itu paling lama 1-2 jam. Ini separuh malam. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka sama dengan dia melaksanakan sholat seluruh malam, semalam suntuk. Masya Allah. Alhamdulillah, kita hadir dalam majelis yang penuh dengan berkah ini. Kita akan berbicara tentang zikir. Mudah-mudahan kajian ini menginspirasi, memotivasi, memberikan dorongan kepada saya dan saudara semua, Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kualitas-kualitas tertentu di dalam berzikir. Paling tidak ada pengetahuan di dalam zikir. Bagaimana cara berzikir? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir? Walaupun zikir ini kita batasi nanti zikir usai sholat 5 waktu. Walaupun nanti akan menghadapi bagaimana pandangan dari para ulama. Telah terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan para ulama. Tidak apa-apa. Yang penting kita paham, ada perbedaan ulama, boleh begini, boleh begitu. Itu sebagai bahan
dan sebagai keluasan di dalam memahami agama. Zikir. Apa itu zikir? Masya Allah. Zikir ada 3 makna. Yang pertama, zikir berarti menyebut. Menyebut nama Allah. Itu zikir. Wazkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu. Gitu. Dan berzikir itu sebenarnya juga termasuk orang yang berdoa. Wazkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu. Bagaimana cara menyebutnya? Bisa dengan menyebut nama Allah, bisa dengan menyebut nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, bisa menyebut nama-nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu zikir, menyebut. Dan orang yang menyebut-nyebut berarti orang yang berdoa. Makanya ada orang yang tidak sempat berdoa karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sendiri adalah maknanya doa. Wazkur rabbaka, sebut nama Tuhanmu, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti orang yang memanggil nama Allah, berarti orang yang sedang berdoa. Dan makna zikir yang pertama adalah menyebut nama Allah. Yang kedua, berzikir itu bermakna mengingat. Maka sangat diharapkan ketika menyebut nama Allah dengan lisan kita, hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah. Berzikrullah atau beribadah secara umum itu mesti manual. Ibadah itu mesti manual. Apa itu? Semua linknya disambungkan. Dan semua itu diprogram. Semua itu disengajakan. Itu. Jadi ada sinkronisasi, ada kepedulian, ada rasa di mengingat Allah. Oleh karena itu jamaah, kalimat zikir yang pendek usai sholat, ketika kita melaksanakan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh juga silahkan. Maka kemudian zikirnya pendek, Astagfirullah. Tapi ketahuilah, menyebut zikir yang pendek dengan kalimat Astagfirullah, pendek sekali, tapi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat apa? Mengingat dengan kesadaran. Maksudnya begini jemaah,
Ya Allah, hamba yang tidak sempurna ini, hamba yang banyak dosanya ini, alhamdulillah ya Allah, pagi ini masih diizinkan untuk berdiri menghadap ke Ka'bah. Alhamdulillah ya Allah, masih diizinkan lisan yang banyak dosa ini untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, untuk menyebut-nyebut namamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, itu namanya mengagungkan Allah. Makanya orang yang rukuk saja ketika sholat, rukuk dia Allah Akbar rukuk. Hadisnya itu mengatakan fa'azimur rabb, hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu. Jadi yang rukuk itu bukan hanya punggungmu, bukan hanya tubuhmu, tapi rukukkan juga dirimu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sekian doa ruku itu, zikir ruku itu ada kalimat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha agung ya Allah. Jemaah sekalian, zikir ini mesti dilatih, dimulai dengan lisan kita. Mesti dilatih. Jadi orang hidup ini, manusia ini ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Pembiasaan yang baik, insya Allah ujungnya baik. Jadi zikir ini dimana menyebut dengan lisannya, mengingat di dalam hatinya, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna zikir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu tidak akan nyampe seseorang itu mampu mengagungkan Allah kecuali kalau kita yakin akan iman kepada Allah. Allah yang maha gaib, bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah selalu mengawasi manusia, bahwa Allah menjadi sebuah keyakinan kita dalam hidup, bahwa Allah tahu apa yang dilahirkan kita, apa yang kita lahirkan, apa yang kita sembunyikan. Ketika setiap orang merasa diawasi Allah, itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ketika mendirikan sholat, sholatnya akan mantap. Ketika dia mengeluarkan infak sedekah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan semata-mata, ini semua aku kerjakan semata-mata wujud keimananku kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu pertama dasar daripada orang berzikir.